Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Mas Adit, satu pertanyaan sebelum kita ngomongin tentang hal-hal yang berbau teknik gitu ya. Kalau di YouTube itu kan banyak tuh konten-konten yang beraneka ragam. Tapi saya tuh sering banget baca komentar bahwa tolong dong dikasih subtitle biar teman-teman, sorry kalau aku penyebutannya salah ya, teman-teman tuli biar tahu nih kontennya apa dan segala macam. Memang menurut teman-teman tuli, karena Mas Adit juga sering bersentuhan dengan mereka, sepenting itukah subtitle atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi gini, itu pertanyaan apa ya? Beberapa orang juga menanyakan itu kenapa butuh subtitle. Jadi kan kalau teman tuli sendiri kan informasi itu dari visual aja ya, karena mereka ada hambatan untuk pendengaran. Makanya kalau tidak ada subtitle misalnya di konten YouTube atau di TV, berita dan segala macam, itu mereka nggak dapat apa yang mereka bicarakan atau yang disampaikan, gak informasi paham itu gitu nggak ya. paham. Makanya butuh subtitle untuk akhirnya mereka mau nggak mau mereka harus baca informasi itu. Makanya penting banget subtitle itu disematkan. Selain sekarang udah mulai ada beberapa yang ditambah kayak juru bahasa isyarat kayak gitu. Oke, karena selama masih belum ada kotak biru di bawah pojok kanan apa kiri ya? Kiri layar ya, mungkin teman-teman tulis juga agak kesulitan untuk menerima dan menyerap informasinya ya. Iya kayak gitu. Tapi aku pernah lihat satu konten itu di TikTok, konser itu. Jadi ada teman-teman dari juru bahasa isyarat, dia memperagakan, misalnya waktu itu Viera gitu kan ya. Dia ada. Yang seru tuh kemarin Rihanna sih pas Super Bowl itu bener-bener si juru bahasa isyaratnya tuh bener-bener yang sampai heboh banget gitu loh. Kayak temponya pas gitu kan. Iya, itu memang ketika menginterpretasikan lagu memang harus seheboh itu untuk ngikutin beatnya atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau kita dalam bahasa verbal ya, sebenarnya verbal gitu kan ada intonasi. Oke. Kita kayak makin keras, makin rendah. Nah, itu tuh diganti pakai kayak gestur sama ekspresi itu untuk menggantikan intonasi itu. Kayak misalnya marah banget itu kalau pakai isyarat tuh kayak cuma cukup isyarat marah aja, tapi ekspresinya menunjukkan kalau itu tuh nasunanya tenanan gitu, kayak gitu. Oke, itu teman-teman sebutnya tuli ya. Teman-teman tuli itu paham Mas, misalnya lagu kan ada iringan musiknya gitu kan ya. Ada ini tapi dia gerak-gerak paham mereka itu artinya. Paham apa. lebih ke konteksnya mungkin ya, konteks lagunya tentang apa gitu kali ya. Makanya lagu misalnya, lagu itu kan kayak kalimatnya kadang kayak konotasi gitu-gitu ya. Dan itu kayak hiperbola gitu kan. Makanya sebelum kayak diisyaratkan itu biasanya kayak diskusi dulu sebelumnya lagu ini mau menyampaikan apa gitu. Nah, itu diskusi antara kayak si penyanyinya dan juru bahasa isyarat untuk akhirnya berarti kalimat di sini tuh aku ngubah isyaratnya kayak gini nih. Untuk akhirnya konteksnya itu nyampe ke teman-teman tuli yang ngelihat kayak gitu. Kalau untuk beat gitu, teman-teman tuli kebantu dengan kayak beat-beat yang gede gitu sampai dia ngerasainnya di sini. Iya. Kayak gitu. Oke, jadi memang sebenarnya tidak ada hambatan untuk siapapun mendengarkan musik sebenarnya ya. Gitu, karena bener. Maaf, kepotong gitu. Jadi pengalaman dulu ketemu tuli nih di Solo. Teman-teman tuli Solo itu mereka janjian nonton konser kan. Kayak aku yang kayak ketemu awal-awal kayak kalian nonton konser ngapain gitu kan. Apa gitu kan ya bahasanya ya. Dan mereka pasti seringnya membahas itu konser-konser kayak rock, metal kayak gitu. Ternyata karena lebih kerasa ya. Lebih kerasa di sini. Musik-musiknya tuh lebih kerasa kayak gitu. Dentuman dan getaran vibrasinya tuh lebih kerasa dibanding yang let's say misalnya ballad atau pop. Kalau dangdut itu tetap kerasa sih. Tetap kerasa ya. Kayak gitu-gitu kan. Lebih asik kayak gitu. Oh, dia dangdutan we. Oh, jangan dong. Nah, terus kalau selama pengalamannya Mas itu berarti sudah berapa tahun nih sama teman-teman juru bahasa isyarat? Oke. Kalau sama teman-teman juru bahasa isyarat gini aja, mungkin dari awal aja ya, Mas. Ketemu sama teman-teman tuli itu sekitar tahun 2012-an akhir. Itu belum kayak ada ekspektasi untuk belajar bahasa isyarat dan semacam. Cuma awalnya itu aku ada teman gitu ngajakin, tertarik nggak melu aku, ikut aku ada acara nih gitu. Tapi nanti di sana ketemu teman-teman tuli gitu. Terus ya udah ikut-ikut aja kan. Gitu. Ternyata temanku itu udah kayak beberapa kali berinteraksi dan udah mulai bisa
bahasa isyarat gitu. Nah sementara aku kayak orang asing aja gitu, mereka kayak ngobrol gitu. Mereka asik gitu ngobrol, tapi kita nggak paham gitu kan ya. Cengok sendiri. Cengok. Terus kayak ini dong rasanya aku orang. Gitu. Jangan-jangan pada gosipin gitu kan gitu. Terus akhirnya kayak kebetulan momennya itu pas mereka kayak sedang ada acara rutin gitu loh. Nah, aku diajakin lagi kayak gitu. Jadi mulai kayak ada temanku tuh namanya Ipong, terima kasih banyak. Mas Ipong, terima kasih banyak. Terus ketemu Tuli di situ ada namanya Agus, mungkin aja dia nonton kan. Oke. Oh iya nanti akan bahas. Terus lanjut. Nah, di situ mulai ngobrol kayak. Jadi kayak sehari ketemu itu dengan dia ngomongin apa tuh gitu. Gini. Oh, dia ngomongin apa tuh gitu. Nanya ke si Ipong itu kan aku awalnya. Sampai akhirnya mereka ngajarin kayak pelan-pelan. 1-2 kosakata. Jadi setiap ketemu itu pulang tuh bawa 2 kosa isyarat ya. Maksudnya kosa isyarat gitu. Mulailah dari itu bla 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 karena sering main aja sebenarnya sampai akhirnya teman-teman kayak nih si Adit nih relawan kita nih gitu. Enggak tahu mulainya dari mana nih Adit nih relawan kita nih. Oh ya. karena natural kemudian sering main apa segala macam sering ikutan jadi akhirnya dinobatkan sebagai ya pertamanya. Dinobatkan sebagai volunteer. Iya, volunteer kayak gitu. Dan mereka kayak mulai nih relawan-relawan kita nih kan jembatan komunikasi kita. Mereka juga harus bisa bahasa isyarat biar kita kalau mau menyampaikan sesuatu tuh ada yang bantu kayak gitu kan. Ya udah bikin kelas isyarat gitu. Teman-teman Tuli itu. Nah, saya yang waktu itu main terus relawan nih gitu kan. Ayo kamu ikut kelas isyarat. Nah, itulah kayak dari situ awalnya. Dari situ saya kan dan pas banget kayak itu tuh momen dimana teman-teman Tuli itu lagi aktif-aktifnya, gencar-gencarnya kayak ngajarin isyarat, mensosialisasikan bahasa isyarat itu. Oke. Mas Adit. Iya. Itu apa? Awal Mas Adit belajar bahasa isyarat yang diajarin berarti abjad atau apa gitu dulu sih? Biar bisa komunikasi. Atau langsung ke sapaan daily conversation gitu-gitu. Kalau di kelas nih abjad dulu, tapi dulu aku kan kayak main gitu kan. Itu kayak langsung nanya kayak tadi ngomong apa gitu. Duduk misalnya, duduk tuh gimana? Isyaratnya kayak gitu. Jadi kayak langsung duduk gitu diajarin kayak gitu. Tapi terus diulang, kamu belajarnya mulainya dari abjad dulu. Gitu. Dari yang benar-benar basic ya. Terus diajarin abjad tuh A sampai Z. Terus dikasih tahu kayak ada yang pakai 1 tangan, ada 2 tangan gitu kan. Kayak gitu awalnya. Terus katanya gini, kamu kalau mau nanya ini isyaratnya apa, kan abjad udah diajarin, dieja aja. Oke. Meja gitu dieja, meja isyarat. Terus dia, isyaratnya kayak gini nih, kayak gitu. Kayak gitu misalnya kayak. Oke. Dulu aku tuh pernah ketemu sama salah satu teman Tuli juga, waktu itu ada acara juga sih. Aku terlibat di acara itu, terus kemudian waktu diajarin perkenalan gitu ya. Kan tadi disebutkan tuh Agus tuh gini atau apa gimana tadi. Dibilangin bahwa bilang aja cari aja satu karakter yang ada kelihatan mata deh. Iya gitu. benar. Kelihatan mata gitu. Jadi nanti tinggal disambung aja sama karakternya orang ini apa gitu. Nah, dulu aku diajarin nama saya tuh gini karena ini kan ada ini nih. Gini terus gini. Asik. Karena kan bagus kan. Nama saya bagus gitu. Diajarin Aku gitu. juga ada loh. Aku pernah kasih gini. Apa tuh maksudnya? Ini kan gini tuh karena sering senyum. Aku pikir kayak sering goyang. Sering senyum berarti aku edan ya. Pernah ya. Oke, Mas Adit sudah 11 ya katakanlah 11 tahun lah ya. Dari awal yang main-main sampai sekarang jadi profesional sudah jadi profesional di juru bahasa isyarat gitu. Pernah gini, pertanyaan gini, kalau bahasa itu kan semuanya serba dinamis ya, let's say dari 1 tahun ke 5 tahun berikutnya ada lagi bahasa yang baru, ada perkembangan dan segala macam. Kalau bahasa isyarat ada seperti itu juga kah atau sama aja? Iya, karena ya emang bahasa kan ya. Berarti ada serapan ya Mas ya? Ada serapan, ada kayak pertambahan sesuai di sini yang sering teman-teman obrolin apa. Kayak misalnya nih kan podcast nih, kan dulu nggak ada tuh, sekarang kayak podcast. Aku juga perlu nanya-nanya dulu kalau misalnya ini ada podcast nih, kalau isyaratnya gimana nih, nanya. Kayak mungkin sementara tuh kayak 1-2 orang aja yang kayak menentukan di awal dulu. Sampai akhirnya nanti mungkin ada kesepakatan bersama kayak gitu kan. Jadi kayak sementaranya ada yang ngajarinya
podcast karena dia lihatnya kan ada mic sama biasanya pakai headphone. Headphone gitu kan, kayak gitu. Jadi podcastnya itu kayak baru kayak oke. Dan banyak istilah-istilah yang akhirnya muncul juga karena makin banyak acara yang melibatkan tuli juga. Terus acara-acara sekarang apalagi pas pandemi kemarin itu kayak nasional kan, kayak pakai Zoom jadi bisa sampai mana-mana. Itu juga juru bahasa isyarat kayak kepake terus. Di situ kayak mulai kayak konferensi apa gitu. Jadi mulai tambah banyak. Nah, aku mau nanya nih Mas Adit, kalau itu kan udah sampai nasional gitu ya, di TV juga ada. Nah, yang memperagakan bahasa isyarat itu apakah benar-benar teman tuli atau dia sebenarnya orang yang bisa ngomong dan mendengar atau gimana? Yang sebenarnya di yang di gitu ya? Yang di kotak biru. Oke. Itu ada 2. Jadi kalau untuk juru bahasa isyarat gitu emang ada 2. Juru bahasa isyarat dengar itu untuk teman-teman yang dengar. Terus juru bahasa isyarat tuli itu buat teman-teman tuli. Nah, untuk yang di kotak biru tuh yang di TV-TV itu ada yang JBI dengar. Terus nanti di belakang prompter atau di belakang kamera itu ada mentornya itu yang tuli. Terus ada juga yang di depan kamera itu yang tulinya. Lalu si JBI dengar itu sebagai feeder atau yang menyampaikan kalimatnya kayak gini nih gitu. Terus nanti sampaikan lagi sama JBI tuli. Nah, JBI tuli itu nggak yang semata-mata diterima mentah-mentah itu apa yang di feeder sampaikan. Jadi karena harapannya berita atau informasi itu bisa diterima sama masyarakat kayak menengah ke bawah, maksudnya kemampuannya itu menengah ke bawah, itu tuli bertugas untuk menyederhanakan kalimat dengan konteksnya ini seperti inilah gitu. Sebenarnya kalau ngomong tentang bahasa isyarat tidak jauh-jauh beda dengan translation atau penerjemahan sebenarnya ya. Karena kalau di yang aku pelajari sastra Inggris itu ketika bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga nggak yang literally harfiah satu persatu kata per kata gitu, tapi lebih kepada konteksnya juga yang bener kayak gitu. Lebih ke penyederhanaannya supaya orang-orang yang lihat juga tetap bisa menikmati gitu. Betul. Nah, nyambung sama pertanyaan Husein yang tadi, dulu tuh pernah ada yang bilang gini Mas, kan tadi ada JBI dengar, ada JBI tuli, yang di depan kamera kan JBI tuli. Sempat ada yang komentar begini, kenapa sih nggak JBI dengar aja yang ada di depan kamera? Kan kalau JBI dengar yang ada di belakang kamera, JBI tuli yang ada di depan kamera, jadi delay nih informasi segala macamnya. Memang dari JBI sendiri memang mengharuskan yang JBI tulinya ada di depan kamera atau seperti apa? Lebih bagusnya seperti itu tuli, karena mereka udah isyarat yang mereka yang pakai kan setiap harinya. Jadi kayak ketepatan isyaratnya itu lebih pasnya ya tuli kayak gitu. Kadang kayak kita masih ada mungkin kurang pas sedikit gitu, ada miss-nya. Terus itu tadi tugasnya adalah meramu lagi untuk konteksnya itu aku perlu segini nih biar bisa sampai ke kalangan yang di sini gitu. Mungkin kalau dipikir-pikir juga mungkin tidak hanya perkara itu, tapi lebih kepada memberikan lapangan kerja juga untuk teman-teman. Iya begitu sih, ya. Bener sih. Karena ya kita tidak bisa egois bahwa mungkin saja kita merasa bahwa ya udahlah JBI dengar aja yang depan kamera langsung nggak perlu 2 orang misalnya. Tapi kan jadi nggak ada lapangan pekerjaan untuk teman-teman tuli begitu. Tapi aku jadi nyambung ini ya. Itu kan kalau untuk di layar kotak kecil itu kan ada yang JBI dengar juga kan, yang jadi peraga bahasa isyarat tuh kan. Nah, ketika salah apakah ada yang memantau Mas? Maksudnya istilahnya apa ya? Monitoring itu ada nggak sih dari teman-teman? Ada. Tuli. Jadi ada tulinya gimana nih? Ini depan ini kamera nih. Ini yang misalnya ya kebetulan yang denger yang di depan kamera. Nah, tulinya di sini itu kan juga membaca. Oke. Kan sebelum berita mulai kan mereka kayak diskusi membaca dulu kan naskahnya. Nah itu kayak misalnya ada kesalahan, dia langsung si tulinya bagian ini harusnya kayak gini, atau nanti pas jeda itu baru dibilangin. Itu harusnya kayak gini, kayak gitu. Jadi tetap mungkin lah tiba-tiba kalau ada salah langsung nggak mungkin lah. Kan bobo. Tapi tetap ada yang ngawasin. Yang aku penasaran juga bahwa kalau bahasa itu kan bahasa Jawa ada sendiri, bahasa Indonesia ada sendiri, dialek ada sendiri, aksen ada sendiri. Bahasa isyarat juga ada kah? Karena temanku ada salah satu teman tuli juga, dia sangat menginspirasi juga, namanya Hastu, mungkin kalau kenal. Dia sangat menginspirasi semua orang, bahkan followersnya dia tuh sering bikin konten bahwa
dia kan tinggal di Jogja. Ketika dia ketemu sama teman dari luar Jogja, ternyata bahasa isyarat tuh beda. Gitu. Ada bahasa isyarat yang untuk Jawa, ada bahasa isyarat yang untuk apa misalnya. Atau itu memang daerah beda-beda, daerah beda-beda sama mungkin luar bahasa Inggris juga beda lagi atau gimana? Ya gitu sih emang, kayak bahasa isyarat si Bisindo itu tadi emang itu bahasa daerah. Jadi kalau di Jogja ketemu, dulu aku kan belajar pertama di Solo tuh. Pas akhirnya aku pulang ke Jogja nih, ketemu sama teman-teman tuli di Jogja, ada bedanya. Tapi itu nggak yang berpengaruh besar dalam komunikasi gitu. Jadi tetap teman-teman tuh kayak oh gitu, langsung paham konteksnya apa yang disampaikan gitu. Langsung oh kalau di situ isyaratnya gitu ya, kalau di sini seperti ini, kayak langsung ngoreksi gitu. Jadi dulu pas di Solo itu di sana ketua komunitasnya tuli itu kebetulan pernah diajak peneliti dari Inggris tuli juga buat menemukan dari 3 negara yang berbeda tuli semua ini. Di hari pertama ditemukan si 3 tuli dari negara berbeda, terus silahkan ngobrol terserah. Besok baru kita diskusi gitu kan. Hari pertama belum lancar. Hari kedua 3 negara berbeda dalam satu hari ngobrol pakai bahasa isyarat dan nyambung. Oke, berarti memang kayak pada akhirnya bisa karena biasa juga kali ya. Iya kayak gitu. Dan ada kesepakatan itu. Ketika meja nanti gimana? Kayak gini gitu kan misalnya. Kayak misalnya konteks itu sih. Awalnya konteksnya ngobrolnya apa nih? Gini kan. Terus kayak misalnya isyaratku kayak ini nih. Udah. Nanti kalau dia pas isyaratnya kayak gitu berarti udah paham. Tapi Mas Adit itu kan ngobrol sama orang luar negeri ya istilahnya ya. Kan ada kayak susunan kalimatnya kan ya. Itu kan tiap daerah untuk bahasa Inggris aja sama bahasa Indonesia aja beda. Bahasa Indonesia ke bahasa Jawa kan juga beda. Itu apakah sesuai misalnya kalau di sini SPOK ya? SPOK atau gimana sih kalau gitu ya? Susunannya? Kalau mungkin lebih main ke konteks tadi kali ya. Karena mereka mainnya visual ya. Jadi menurutku untuk kayak susunan kalimatnya juga kayak urutannya, contoh aja nih di sini misalnya kalau bahasa Indonesia kan makan pisang nih. Makan pisang nih. Bahasa isyaratnya pisang nih, ini nih. Makan pisang. Jadi kalau bahasa Indonesia makan pisang. Nah, secara visual katanya makan pisang. Pisangnya masih dipegang tuh gitu. Kayak gitu. Nah, kalau bahasa isyarat tuh urutannya pisang dimakan. Iya. Jadi si pisang tadi tuh tunjukin dulu nih pisang, terus makan siapa? Aku atau kamu kayak gitu. Jadi tidak diterangkan tapi menerangkan lah loh bahasa Indonesia tuh. Berarti memang kudu ya. Harus ada khusus kebiasaan itu ya tadi ya. Tapi dari awal belajar pertama yang tadi kepo-kepo tadi sampai akhirnya merasa menguasai itu butuh berapa tahun kalau Mas Adit sendiri? Menguasai ya? Berapa lama ya? Tahu aku kalau kerasa menguasainya. Kalau sampai sekarang berarti belum merasa menguasai atau gimana? Masih gini. Aku sendiri ngerasanya misalnya acara yang di dalam satu acara ini ada yang bahasa isyarat? Narasumber. Kita nggak ngerti masa apa ini. Kita nggak ngerti. Ngerti apa? Terus narasumber atau kayak informasi gitu kan. Awalnya masih bisa tuh kayak susunannya isyarat tuh masih kayak gitu, tapi lama-lama kayak udah gini, kadang tuh kayak lupa yang diomongin langsung disyaratin, jadi kesannya jadi tetap SPOK gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak masih ding baru ingat lagi terus kayak dibenahi lagi kayak gitu. Masih ke bawah struktur bahasa tutur ya. Iya. Oke. Itu yang PR besar saya. Dan memang karena lagi-lagi perkembangan bahasa juga dari 1 tahun ke tahun berikutnya ada perkembangan segala macam, jadi mungkin masih terus belajar kali ya. Nah, kalau buat sobat rekreasi yang pengen belajar itu ada kelas-kelasnya tadi kayak seperti disampaikan, harus belajar kemana? Karena kan kayaknya sekarang lebih banyak orang yang aware ya untuk belajar bahasa isyarat gitu. Iya tuh, mantap tuh. Udah berapa kelas? Jadi di Indonesia yang ngomongnya gede ya. Ya nggak apa-apa Indonesia. di Jogja. Itu ada Pusbisindo namanya. Pusbisindo di mana itu? Pusbisindo itu pusat bahasa isyarat Indonesia. Itu udah teman-teman tulis sendiri ya yang ngelola. Dari pusat di Jakarta udah ada, terus di beberapa daerah regional di DIY gitu. Nah, itu kalau dulu kan ini ya produk
ngobrol bareng ya. Produk kecemplung. Produk kecemplung gitu. Kalau sekarang tuh mereka udah buka kelas, terus nanti kayak open kalau kelas tuh open recruitment atau apa? Ya open kelas aja. Open kelas gitu, terus nanti udah ada kurikulumnya, udah ada kayak berapa pertemuan, terus nanti ujian, terus nanti naik level gitu, udah bagus sih. Udah bikin kurikulum itu juga ya. Enak. Udah berapa angkatan sekarang? Udah banyak, Mas. Udah banyak itu. Dan kalau itu yang resmi atau yang bisa dibilang sebagai teman-teman komunitas aja atau lembaga swasta misalnya gitu-gitu. Resmi itu yang gimana ya? Maksudnya resmi dari pemerintahan misalnya dari Ristek apa segala macam sertifikasi gitu. Bukan dari pemerintah sih. Karena kan kelasnya diajarin kayak Bisindo gitu kan. Kalau dari pemerintah kan ada sendiri yang sementara ini masih jalan kan. Bukan pakai Bisindo itu. Oke. Ada yang ingin disampaikan tadi kayaknya Bu produser gitu-gitu. Oh, cek di WhatsApp. Oh ya, oke. Butuh bantuan mungkin. Ini karena kebetulan podcastnya sangat organik, jadi tidak ada proses editing gitu kan. Jadi kita mainnya gini-gini aja ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang mungkin aspirasi dari teman-teman tuli, karena sekarang kan sudah banyak yang aware gitu ya sama bahasa isyarat. Kemudian mungkin juga dulu istilah tunarungu dan juga tuli masih banyak yang belum tahu, sekarang sudah makin paham juga gitu. Ada nggak sih aspirasi dari teman-teman tuli yang sampai sekarang masih merasa belum terfasilitasi gitu? Belum terrealisasikan mungkin. Dari perspektifku aja berarti ya, Mas? Boleh, dari perspektifnya Mas Adit atau mungkin dari hasil obrolan sama teman-teman tuli misalnya. Kalau sejauh ini sih teman-teman senang ya dengan adanya masyarakat yang mulai mau belajar bahasa isyarat gitu. Karena mereka merasa berarti makin banyak orang yang bisa bahasa isyarat, mereka kalau di mana butuh bantuan itu kayak lebih gampang untuk akhirnya ketemu orang yang bisa bantu kayak gitu kan. Misalnya aja sekarang kemarin aku lihat ada yang bikin konten tuh tuli yang ke dokter gigi, terus dokter giginya bisa bahasa isyarat, itu ngebantu banget ya buat kayak keluhannya ini, kamu kenapa, saya bisa bantu apa gitu kan, membantu banget kayak gitu. Jadi teman-teman senang lah, terus juga merekomendasikan yuk, karena sekarang itu udah ada kelas bahasa isyarat, ayo pada aksesnya belajar, mudah juga gitu, aksesnya jadi lebih gampang juga. Terus juga yang mereka pengen kembangkan ke depan itu sebenarnya pengen melihat teman-teman tuli sama teman-teman dengar itu buat peningkatan kapasitasnya itu bisa sama lah. Karena sekarang masih kelihatan agak lebih inklusif kali ya. Lebih inklusif itu kayak gitu. Jadi kapasitasnya tuli juga harus dikembangin dong biar bisa kayak lebih setara lagi sama teman dengar kayak gitu. Orang sama-sama punya skill juga gitu. Kalau kayak temanku yang tadi tuh dia programmer segala macam, dapat beasiswa segala macam, saya pertukaran keluar negeri, itu luar biasa sih menurutku. Jadi tidak ada yang namanya kalau mungkin teman dengar, teman tuli itu ada satu yang lain yang lebih ini lebih itu, kayaknya udah marilah kita tinggalkan mindset itu gitu ya. Karena sekarang pun juga kalau nggak salah beberapa tempat ada yang kafe khusus tuli misalnya, atau misalnya tempat-tempat yang memang khusus pegawainya, pekerjanya itu teman-teman tuli semua, itu keren sih. Sampai yang start itu juga udah ada kan ya. Kopi yang start itu juga udah ada yang wes rasa balan banget Mas. Apa mau dengar? Oke Mas Adi, terima kasih banyak. Ini sebenarnya masih banyak ya yang pengen kita ngobrolin. Mungkin bisa ya Bu produser di part 2 mungkin ya. Tapi mungkin nanti ya selanjutnya mungkin menghadirkan teman tulinya juga, mungkin narasumber 2 gitu kan, seru ya. Seru. Perspektifnya bisa kayak lebih luas lagi gitu ya. Dan mungkin harapan kita pribadi adalah ayo dong Bu produser kasih subtitle atau apa gitu. Subtitle. Karena mungkin kalau kemampuan membaca bibirnya ya kita tidak usah ragukan lah ya. Tapi kan kita ngomongnya cepet banget tadi. Nggak mungkin sekata berkatanya konteksnya juga tahu gitu. Jadi tugas Anda untuk menerjemahkan buat teman-teman habis ini. Harusnya tadi kalau enggak Mas Adit sambil ini jangan dong. Nanti aja menjelaskan konteksnya secara keseluruhan ya ini apa ya. Tapi thank you Mas Adit sekali lagi udah berbagi, terus sudah menjadi fasilitator kali ya. Untuk teman-teman tuli Tunarungu gitu. Semoga selalu jaya di udara, laut, dan juga tanah, dan juga api. Avatar, Po.
Avatar ya. Avatar Ya sudah, buka. kalau mau kenalan sama Mas Adit di Instagram boleh disebutkan Instagramnya apa? Instagramku. @yudi_aditya_nugraha. Yudi Aditya Nugraha. Itu Silakan D-nya lihat. pakai H atau Nggak biasa aja. Yudi Aditya Nugraha. Berarti ya. Kalau sobat Yudi. rekreasi mau belajar bahasa isyarat, isyarat. kemana? Bisa juga di Pusbisindo, Instagramnya Pusbisindo. Pusbisindo. Cek yang udah centang biru. Karena banyak akun-akun bodong ya. Jadi itu nanti Pusbisindo. udah verified ya berarti ya. Pilih aja kalian ada di Mana? daerah mana gitu. Oke. Kalau Pusbisindo DIY di mana? Jadi satu Pusbisindo nih. Ah. Nanti ada link tree gitu kan. Kayak Apa? pilih Lincire. link tree. Oh, link tree. Iki kan Link tree terus nanti pilih aja Itu yang SP ya, kalau itu SP kalau dia masuk gitu. Itu bisa langsung klik di situ ya di oke, Pusbisindo klik aja. pusatnya ya. Oke. Dan jangan lupa juga saksikan rekreasi setiap hari Sabtu jam 7 malam di YouTube Nah, TVRI Yogyakarta YouTube official. Yogyakarta. Akhirnya Aku ngeliatin Mas Adi tuh kayak masih emis gitu karena aku juga sendiri masih belum belajar kan. Jadi mungkin setelah ini marilah kita ikutan Pusbisindo ya. Aryo Bagus pamit. Husen Joyonegoro pamit, Mas Adi juga pamit. Adit Terima juga kasih pamit. banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Mas Bagus, Mas Sen. Sama-sama. Tepuk tangan. Aku tahu gitu doang.